Oke, baik. Selamat siang Pak Posma dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi kelompok kami, yaitu Money and Inflation. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, saya Tommy Tene Marpaung, dan teman saya Ezekiel, Samuel Boses, dan Ira Priscilia. Pertama itu, apa itu uang? Uang adalah alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membeli barang dan jasa. Tapi uang bukan sekedar kertas. Uang punya 3 fungsi utama. Yang pertama itu sebagai alat tukar, yaitu bisa mempermudah transaksi. Saya tidak perlu tukar air dengan beras, tidak perlu barter barang, gitu. Cukup bayar dengan uang. Lalu sebagai penyimpan nilai. Jadi uang bisa disimpan dan digunakan nanti karena nilainya tetap berlaku. Lalu yang ketiga itu sebagai satuan hitung. Gitu. Uang membantu kita mengetahui dan membandingkan harga barang. Misalnya harga satu harga 5.000, nasi goreng 25.000, semua bisa dihitung dengan rupiah. Jadi jenis uang. Yang pertama itu uang komoditas. Uang komoditas adalah uang yang memiliki nilai intrinsik, yaitu nilainya berasal dari bahan fisik yang menyusunnya. Jadi uang bahannya sendiri memang sudah berharga, bisa digunakan sebagai uang. Contohnya seperti emas, bisa dipakai untuk beli barang, tapi juga bisa dibuat jadi perhiasan. Lalu perak, barang, atau biji kakao, itu dipakai sebagai tukar karena semua orang butuh atau barang. Lalu uang fiat. Uang fiat adalah uang yang memiliki nilai intrinsik, tapi diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena didukung oleh kepercayaan masyarakat dan peraturan pemerintah. Jadi uang fiat itu uang seperti kertas atau koin, tidak punya nilai itu dari bahan, tapi dianggap sah karena dipercaya oleh masyarakat dan dijamin oleh pemerintah. Seperti kayak uang rupiah, dolar, euro. Tapi biasa aja, tapi kita pakai untuk belanja karena mereka menetapkannya sebagai uang resmi. Okay? Teori kuantitas uang. Jadi ini adalah teori itu penting dalam ekonomi. Teori kuantitas uang ini, teori ini menjelaskan hubungan antara jumlah uang suatu negara dan harga barang. Jadi semakin banyak uang dicetak oleh pemerintah, semakin tinggi harga dan barang dan jasa. Rumusnya M kali P sama P kali Y. Keterangannya itu berikut. Yang M itu jumlah uang yang beredar. P itu seberapa cepat uang berputar dalam ekonomi. P itu harga barang, yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Oke, selanjutnya ada Said Norwich. Said Norwich adalah ketika pemerintah mencetak uang untuk membayar pengeluarannya. Secara sederhana, ini adalah selisih antara nilai nominal uang yang dicetak dengan biaya untuk memproduksi dan mendistribusikan uang tersebut. Contoh misalnya, Bank Sentral mencetak uang kertas nilai Rp100.000, tetapi biaya untuk mencetak dan mengedarkannya hanya 1.000, maka Said Norwich adalah 99.000. Selisih itu menjadi keuntungan bagi otoritas moneter. Lalu dampaknya yaitu ada inflasi, nilai uang turun, bahkan yang lebih parah bisa mencapai titik hyperinflasi. Next. Oke, yang selanjutnya ada itu inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Akibatnya daya beli jadi turun. Uang 10.000 sekarang nggak sekuat dulu. Contohnya kayak misalnya dengan uang 10.000 itu kita bisa membeli dua barang, tapi ketika mengalami inflasi uang 10.000 itu jadi bisa cuma dapat satu barang. Itu sebagai contoh inflasinya. Lalu hubungannya dengan suku bunga, ketika inflasi meningkat, Bank Sentral biasanya menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan dan mengendalikan kenaikan harga. Saat inflasi rendah atau ekonomi melambat, suku bunga diturunkan agar biaya pinjaman lebih murah dan mendorong konsumsi dan investasi. Next. Selanjutnya ada suku bunga dan permintaan. Suku bunga yang tinggi berarti menyimpan uang tunai jadi mahal. Orang lebih memilih menyimpan uang di bank atau investasi bukan di dompet. Jadi kalau bunga naik, permintaan terhadap uang turun. Selanjutnya di sini ada biaya sosial dari inflasi. Biaya dari inflasi yang diperkirakan atau expected inflation. Yang pertama itu ada swelater cost, yaitu harus sering ke ATM atau bank karena takut uang tunai kehilangan nilai. Yang kedua itu ada menu cost, yaitu biaya mencetak
mencetak ulang daftar harga, papan menu, katalog, dan lain-lain. Yang ketiga ada distorsi harga relatif, yaitu harga barang tidak naik serempak, bisa bikin kebingungan konsumen dan produsen. Yang keempat itu ada distorsi pajak, yaitu pajak sering tidak memperhitungkan inflasi bisa membuat orang lebih terbebani. Yang terakhir ada kesulitan perencanaan. Sulit merencanakan masa depan karena nilai uang tak pasti. Selanjutnya di sini ada biaya dari inflasi yang tidak diperkirakan atau unexpected inflation, yaitu membuat transfer kekayaan secara tidak adil. Yang pertama itu peminjam untung, yang kedua itu pemberi pinjaman akan rugi. Ini mengganggu kontrak jangka panjang, tapi inflasi kecil ada manfaatnya, yaitu memudahkan penyesuaian upah di dunia nyata daripada menurunkan gaji. Selanjutnya ada hyperinflasi. Hyperinflasi itu kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara sangat cepat, berlebihan dan tidak terkendali dalam suatu perekonomian. Penyebabnya itu pemerintah terus mencetak uang karena tidak bisa menarik pajak atau pinjaman. Contohnya itu pada Jerman tahun 1920-an setelah Perang Dunia I dan dibebani dengan utang dan dengan dibiayai utang reparasi, Jerman mengalami hiperinflasi yang sangat parah dengan tingkat inflasi bulanan mencapai 29.500% pada tahun 1923. Dampaknya itu ada tiga, itu uang tidak dipercaya, kekacauan ekonomi, orang beralih ke barter atau mata uang asing. Next. Selanjutnya ada classical dikotomi. Dikotomi klasikal atau klasikal dikotomi adalah pemisahan antara variabel nominal dan variabel real dalam ekonomi. Artinya, dalam jangka panjang kita bisa menganalisis hal-hal yang bersifat nyata, seperti produksi dan konsumsi, secara terpisah dari hal-hal yang bersifat uang, seperti harga dan nilai mata uang. Dalam teori klasik, variabel nominal adalah yang diukur dalam satuan uang. Contohnya itu harga barang, upah dalam rupiah, jumlah uang beredar, dan suku bunga nominal. Selanjutnya itu ada variabel real, yaitu diukur dalam suatu fisik atau barang nyata. Contohnya itu jumlah barang yang diproduksi, jam kerja, upah real, tingkat konsumsi, suku bunga real. Dikotomi klasikal memungkinkan kita untuk memisahkan analisis antara dunia nyata dan dunia uang. Yang kedua itu fokus pada produksi, konsumsi, dan kesejahteraan tanpa terganggu oleh harga. Next. Yang terakhir itu ada kesimpulan, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan menyimpan nilai. Meskipun nilainya dapat menurun akibat inflasi, inflasi terjadi ketika jumlah uang beredar meningkat, menyebabkan kenaikan harga. Pemerintah dapat membiayai pengeluaran melalui pencetakan uang atau signorage, yang berperan sebagai pajak tersembunyi. Inflasi mempengaruhi suku bunga, permintaan uang, serta menimbulkan biaya sosial dan ketidakpastian ekonomi. Hyperinflasi merupakan inflasi ekstrim yang merusak kepercayaan terhadap mata uang dalam jangka panjang. Dikotomi klasikal memisahkan variabel nominal dan real dalam analisis ekonomi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih.